Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Kebetulan saya juga ngajar di Central Queensland, jadi masih belum saya coba. Oke, topik kita hari ini adalah e-commerce security and payment system. Hari ini kita tema nyanyinya apa ya? Dangdut apa pop? Dangdut ya? Oke, bukunya sudah dapat belum? Sudah ya? Hasil bukunya dapat? Tinggal cari di Perpus Bakri. Belum ada yang dapat? Waduh, gimana ini perkuliahan? Tinggal download doang PDF-nya di Perpus Bakri. Ya, coba nanti coba cari ya. Oke, cita-cita kita di dalam topik hari ini adalah Anda memahami the scope dari commerce crime dan security problem. Kemudian Anda memahami security threat di dalam commerce environment. Kemudian Anda memahami bagaimana teknologi dapat menjaga keamanan internet communication kita. Kemudian Anda memahami mengenai bagaimana penerapan policies, procedures, dan hukum di dalam menciptakan keamanan commerce. Dan Anda bisa mengidentifikasi payment system yang digunakan saat ini, serta memahami fitur-fitur elektronik payment. Oke, di mukadimah ini saya akan mencoba menggali pemahaman Anda terhadap cyber attack. Saat ini sering terjadi cyber attack. Coba sebutkan beberapa cyber attack yang Anda ketahui. Gak usah berpikir, sebut aja. Satu, contoh yang fakta yang Anda lihat di lapangan. Cyber attack yang Anda lihat di lapangan apa aja? Pertama apa? Apa? Link apa? Undangan apa itu ya? APK ya? APK. Itu cyber attack itu. Dia bisa mencuri data di handphone Anda ya. Apalagi? KPU servernya di mana? Di Cina, ya kan? Maksimum pemilih satu TPS 300. Dia bikin 3 juta di servernya karena servernya di Cina. Apalagi yang Anda lihat cyber attack? Kemarin Bank Syariah Indonesia transaksinya banyak yang bocor, cyber attack. Akibatnya orang pada tarik dana semua dari BSI. Mandiri 2 miliar duit hilang karena transaksi tanpa sepersetujuan pemilik rekening, ditransfer sana, ditransfer sini, uang hilang 2 miliar. Cyber attack. Apalagi? Tokopedia bocor, dan data Tokopedia bocor 75 juta. Bocor data transaksi Tokopedia. Apalagi? BPJS data nasabahnya bocor 25 juta. Cyber attack. WhatsApp Anda diretas. Instagram Anda dibajak. YouTube Anda dibajak. Cyber attack. So, cybercrime sekarang menjadi salah satu pekerjaan dalam rangka untuk cari duit. Ya enggak? Oke, gua balikin IG ini tapi bayar ya. Gini ya. Gua
Gue balikin YouTube lu, tapi bayar ya. Gue nggak ganggu lu lagi deh, tapi bayar ya. Kan udah terbukti tuh, Mandiri 2 miliar gue kerjain, tapi bayar ya. BSI bayar ya, bayar. Kalau nggak mau diganggu. Ya. Sehingga saat ini sering terjadi agreement antara company BUMN dengan para hacker. Agreement, udah lu jangan gangguin gue deh, gue bayar. Karena terbukti kan, berhasil dia bobol 2 miliar. Kalau dia mau, jadi itu semacam peringatan. Lu kalau nggak mau terjadi lagi, lu bayar gue. Separah itu cara cari duit sekarang. Tapi bayarnya gede, ya dong. Ya. Bahkan pernah itu salah seorang hackernya itu datang ke salah satu bank, terus dia tunjukin, lu mau gue pamerin ya cara gue nge-hack lu, dia hacker, transaksinya dibikin bla 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 di depan para high level management, pucat masuk. Kalau lu mau bayar, ya udah kita gak gangguin. Tapi kalau lu gak bayar, nih gue bikin kayak begini, wih, di depan langsung, bahwasanya dia bisa menembus keamanan bank. So, sekarang kita berpikir bagaimana caranya kita protect yourself. Karena kemampuan mereka canggih-canggih, orang Indonesia canggih-canggih. Ya, datang tuh ke bank, dia pamerin nih, buat tembus server lu, tembus di depan high level management. Karena mereka nggak percaya, masa iya sih dicontohin. Tetapi bukan sebagai hacker ya, sebagai praktisi. Ini cara nembus lu nih, terbukti bisa tembus. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita memprotek diri kita agar tidak ditembus oleh hacker? Saat ini total kerugian yang diakibatkan oleh cyber attack itu gak kehitung seluruh dunia, ya, gak kehitung, unclear, karena mereka gak mau ngasih tahu. Kalau dikasih tahu kerugiannya akibatnya brand image-nya jadi jelek, ya ketahuan dong, gue udah bayar nih, habis ketahuan nih, ketahuan sama masyarakat, akibatnya tarik dana dari BSI. Sekarang BSI beli dana. Anda kalau nabung di BSI 50 juta dapat air fryer. Anda nabung 25 juta dapat koper yang gede. Anda nabung 10 juta dapat kipas angin. Ada sekarang. Jadi kalau cari duit sekarang, kalau mau cari produk-produk yang lucu-lucu gratis, ke BSI aja. Udah ada tuh katalognya. Uang segini dapat coffee maker, uang segini dapat dispenser. Duit nabung tapi dapat dispenser. Sekian dapat TV. BSI. Karena apa? Karena berita mereka mendapatkan cyber attack itu diketahui oleh masyarakat luas dan BSI tidak berhasil menanggulanginya. Bisa terjadi kapanpun kan? Duit lu tanam disimpan di BSI tiba-tiba hilang. Dipindah-pindahin, cuci, pindah duitnya mana-mana. Unclear. Dan saat ini credit card fraud menjadi one of the most high profile. Pencurian menggunakan kartu kredit, penipuan menggunakan kartu kredit, ataupun transaksi kartu kredit yang dilarang menjadi high profile. Misalkan Anda punya kartu kredit, ketentuan Bank Indonesia itu dilarang kita gestun namanya. Apa tahu gestun? Ada yang tahu nggak gestun? Transaksi gestun
itu disebut dengan transaksi gesek tunai, gestun. Jadi sekarang kartu kredit, oke, bang, gua mau perlu duit bang, cepet bang, gak ada ATM bang, digesek aja bang di tempat itu bang, digesek cepet, dikasih cepet. Itu gestun, nggak boleh. Jadi waktu itu Bank Indonesia meminta saya untuk menangkap pelaku fraud ini. Bank Indonesia meminta saya untuk menangkap pelaku fraud ini. Saya diminta untuk membuat model untuk menangkap pelaku-pelaku gestun. Akhirnya saya buat pakai codingnya pakai SAS, algoritmanya pakai SAS. Sudah running. Jadi setiap bulan saat ini akan diterbitkan surat. Jadi saya bisa dapetin transaksi yang melakukan gestun di seluruh Indonesia. Fraud. Kemudian ketahuan merchantnya mana aja, mana merchant-merchant yang melakukan gestun ini. Terus ketahuan edisinya dari bank mana, mesin edisi swabnya itu dari bank mana. Kemudian setiap bank di seluruh Indonesia dikirimi surat bahwasanya merchant Anda, edisi Anda di merchant yang di identifikasi tersebut melakukan gestun. Kemudian bank tersebut harus mencabut edisi dari merchant tersebut karena telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Otomasi setiap bulan, sekali sebulan laporan tersebut keluar. Jadi dari Bank Indonesia meminta saya. Jadi kerjaan saya salah satunya adalah nangkepin fraud transaksi. Ya lumayan lah, ada proyek kan. Karena yang orang IT-nya gak ada yang bisa. Saya bukan IT. Saya orang keuangan. Baik gak? Saya nggak belajar model, saya nggak belajar IT, nggak pernah kuliah IT. Saya atlet. Kerjaan saya cuma main tenis doang. Tapi karena saya bebas matching. Selama lu bebas matching, apapun kerjaan lu pasti bisa. Tapi kalau lu masih doyan matching, buka puasa pakai matching, sahur matching, saya nggak pernah main SAS. Tiba-tiba diminta bikin matching pakai SAS, gue kerjain pakai SAS. 3 hari selesai, paham. Selama Anda nggak kena matching, you stay genius. Tapi kalau udah kena matching, genius Anda hilang. Kerjaan gue cuma main tenis doang. Oh, ada ya, lu perlu gesturnya? Yaudah gue buatin deh. Saya nggak tahu tuh gimana caranya. Jadi BI otomasi sekali sebulan sampai sekarang masih running. Karena bebas matching. Siapa yang masih makan matching? Ya. Berat. So what is good e-commerce security? Kalau security itu bagus, ya, maka Anda bisa to achieve highest degree of security. Anda perlu mengadopsi teknologi. Jadi kerjaan gua kalau nggak ada kerjaan lagi gabut, bukan main TikTok, bukan main Mobile Legend, tapi kerjaan gua ngoprek teknologi. Dipanggil, siapa nama? Ya, Torik. Sini Torik, sibuk ngapain? TikTok.
Sibuk TikTok. Torik, sini ngapain sibuk? Sibuk apaan? ML. Tapi kalau yang orientasinya ilmu, sibuk apaan? Ngoprek teknologi. Gimana Indonesia mau maju kalau dulu semua doyannya TikTok? Kalau gua bikin TikTok, kalau gua bikin Metaverse, kalau gua bikin Roblox, jangan mainnya TikTok dulu. Bisa apa lu main TikTok? Hah? Bisa nonton doang kan? Wow keren. Boleh terinspirasi, tapi you develop teknologi. Gue gak sekolah IT, gak pernah gue sekolah IT, tapi gue ngajar di IT. Saya ngajar di SIF, saya ngajar data science di SIF, padahal saya gak pernah kuliah data science. Saya orang manajemen. Di SIF nggak ada yang sanggup ngajar data science. Diminta gue yang ngajar, ya gue ngajar. Karena gue bebas mecin. Serem nggak? Mecin separah itu akibatnya kepada otak kita. Ya. Nah, teknologi penting kita adopsi. Banyak teknologi. Saya pakai SAS, pakai Python, pakai R, pakai Pentaho, pakai RapidMiner, any teknologi. Belajar di mana? Belajar di YouTube, belajar dari textbook yang saya download. Gue sibuk cari ilmu, bukan nonton TikTok, bukan mabar Mobile Legend sampai bego. Subuh-subuh nunggu sahur ML. Makin bego. Ada orang mabar nungguin sahur Mobile Legend, beli skin sampai bego. Wah, skin lu udah mana? Bego. Doyannya ML, beli skin, pameran skin sampai bego. Gak ke ilmu. Anda adalah para asatid, penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang ngejar ilmu, bukan doyan ML. Bahkan ada yang di kelas, sampai di kelas masih TikTokan gini. Udah kecanduan TikTok, psikologi udah terganggu, harus masuk ke psikolog. Gak bisa hidup tanpa TikTok. Ada yang gitu kan? Ada kan? Yang sehari-hari gak bisa hidup tanpa TikTok, ada gak? Ada. Obatnya cuma satu, hapus TikTok dari semua handphone. Udah, biar sembuh. Kemudian untuk mendapatkan highest degree perlu menerapkan policies and procedures. Ya. Kalau tidak ada policy, tidak ada prosedur, ya sulit, bakalan tembus. Misalkan laptop, agar data nggak keluar, laptop mesti diapain? Supaya data nggak keluar, laptop mesti diapain? Ada yang tahu nggak? Dari mana data keluar di laptop? Salah. USB. Colok, sedot, ya kan? Perlu policies and procedure agar laptop kantor tanpa USB port, misalkan. Policy kayak itu? Policy, prosedur. Dan kemudian juga ada hukum negara, misalkan terkait dengan data security. Yang
yang mana sampai sekarang DPR belum memutuskan data security. Kenapa? Karena juga pemerintah melakukan itu ya. Data Anda juga disedot sama pemerintah kan. Nah, kenapa kita perlu melakukan ini? Karena berbagai faktor, time value of money. Begitu data bocor, brand image rusak, hancur. Tokopedia udah sulit tuh naik sekarang, karena datanya udah bocor 75 juta. Dan bisa berulang kan? Udah pernah tembus kan? Udah pernah tembus, ya berikutnya ditembus lagi dong. Ya kan? Gampang menembus Tokopedia. Nah, cost of security memang mahal. Kita membuat banyak prosedur, tapi potensial loss-nya lebih mahal lagi. Potensial loss-nya. Di mana security selalu mencari tempat yang lemah. Oke, sistemnya aman, kuat. Orangnya lemah. Bro, gue beli data dulu. Gue change data, disedot data di dalam. Dikasih pakai hard disk yang gede. Data keluar semua. Weakest link-nya ordal. Nah, itu juga weakest link. Atau server, username dan password. Nah, bro, bagi dong username passwordnya, dibagi sama dia, dapat. Sering nggak orang bagi-bagi username password? Atau ditulis di handphone kan? Di handphone, username password, di contact number kan? Tinggal di remote aja, akses. Kadang-kadang kita tulisnya di WhatsApp kan? Ada di WhatsApp username password gitu kan? Ya udah, di retas WhatsAppnya dicari username password, dapat, selesai. Security often breaks at the weakest link. Kebiasaan kita tuh orang udah pada tahu semua. Nah, sehingga kalau secara bawang merah, setiap perusahaan ingin melindungi datanya. Bagaimana cara dia melindungi data? Pertama, paling ujung dulu. Law and Industry Standard, hukum negara. Tindak pidana. Ini tindak pidana. Ini tindak pidana. Mencuri data tindak pidana. Hukum 10 tahun, 5 tahun. Itu adalah law standard. KUHP. Kitab Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP. Kalau data dicolong. Ya, tanpa persetujuan nasabah. Itu harus diatur dulu sini. Yang kedua, organizational policy and procedure. Bagaimana prosedurnya? Oh, nggak boleh USB, nggak boleh email langsung, nggak boleh pakai attachment. Ada policy yang mengatur company. Dulu waktu saya masih kerja di Singapura, itu kita kantor itu nggak pernah boleh ada USB masuk. Semua USB port cabut, tutup. Ya. Kemudian mau email nggak boleh pakai attachment. Kalau emailnya keluar email kantor, misalnya sama email kantor gitu ya, itu boleh attachment. Tapi kalau mau keluar email kantor itu ketahuan tuh, ke di-track langsung pecat. Besoknya langsung dipecat. Ketahuan ngirim data ke email Google, Gmail gitu, pecat. Walaupun pakai Google sendiri ya, misalkan nama saya ke Gmail saya gitu, pecat. Itu sudah data keluar dari kantor kan. Jadi waktu itu saya baru masuk di Singapura, ngobrol-ngobrol sama senior saya orang India. Gue tanya, ketika di sini apa? Pertama lu kagak boleh email ke handphone email lu sendiri pakai email attachment, gak boleh. Yang kemarin dipecat gara-gara ngirim membuat data keluar dari email kantor ke email dia doang. Ngeri ya? Seketat itu organizational policies and procedure. Ketat banget. Di Singapura kita ketat. Ya. Kemudian teknologi yang mempertahankan. Ya. Ada
Dia pakai servernya, pakai GPU, servernya di cloud, passwordnya 2 garis, terus pakai authentication, pakai token segala macam. Mau masuk ke itu tokennya 2 kali, handphone dari sini tiga kali akses, 3 kali tembus baru bisa masuk dalam sistem. Jadi sangat kuat teknologi dalam rangka melindungi data transaksi, data nasabah, semua data. Begitu juga dalam kehidupan kita. Sekarang bulan puasa nih, demi melindungi seorang wanita, ada hukum sih. Hukum yaitu Al-Quran dan hadis. Law-nya apa? Laki-laki pezina dapat perempuan pezina. Itu hukum. Kalau dulu doyan zina, bakal dapat pacar juga doyan zina. Jadi lu kalau doyan zina pengen dapat pacar perawan, bertentangan dengan hukum. Ya. Demi law ini ditegakkan, maka perlu polisi dan prosedur di dalam keluarga. Gak boleh nginep, misalkan. Kalau cewek gak boleh nginep di luar. Cowok juga gak boleh nginep di rumah teman. Gak boleh nginep demi menjaga data. Terus apalagi gak boleh main ke kos-kosan. Kos-kosan hanya buat cewek-cewek doang. Gak boleh kos-kosan campur. Menjaga data. Kos-kosan campur. Gak boleh pacaran. Karena pacaran ujung-ujungnya zina. Ada policies and prosedur di dalam keluarga. Gak boleh jalan-jalan staycation. Pulang staycation langsung hamidun. Itu ada policy and prosedur. Bagaimana teknologinya? Pakai Find My Friend. Jadi bokap nyokap tahu tuh, lu lagi di mana lu? Kemana lu? Ke Anyer lu. Wah, 2 hari di Anyer. Sama siapa di Anyer? Gitu kan? Ketahuan, kedetek 24 jam, 7 hari seminggu. Kedetek tuh, handphone anak tuh lagi staycation, lagi di kos-kosan. Wah, ini kok malam-malam di hotel Oyo, ngapain dia? Si Tori di Oyo ngapain dia? Itu teknologi. Orang tua bisa mengetahui, wah anaknya udah masuk Oyo nih. Pulang-pulang ditungguin depan pagar. Seger banget Torik. Udah keramas gitu kan. Aduh, kacau kan. Demi menjaga supaya jangan sampai ketika nanti Anda menikah, Anda tanya ke pacar Anda, ya kita kan mau nikah nih, lu masih perawan gak? Ceweknya pusing, hari gini nanya perawan gitu kan. Bahaya gak? Masa lu mau married sama cewek yang gak perawan? Siapa di sini yang cowoknya mau married sama cewek yang gak perawan? Tunjuk tangan. Gak ada kan? Nah, karena cowok dituntut harus ganteng, six pack, pinter, mobil C200, Cibo, rumah, ya kan? Gaji cepet sebulan, ya kan? Liburan jalan-jalan ke luar negeri, ya, fitness rutin. Tuntutan cowok itu banyak, benar ya? Setuju nggak? Cewek tuntutannya apa? Data doang. Kalau datanya rusak, selesai. Setuju nggak? Yang cowok kerja keras kan?
datanya rusak. Jadi perlu perlindungan 3 lapis untuk melindungi data. Tapi kata cowok, senggol dikit cet. Lu pikir cuma nyenggol dikit, kena data senggolannya, bahaya. Serem nggak? Tapi itulah yang terjadi. Betul nggak Tarik? Betul nggak? Setuju nggak? Setuju kan? Nah, jadi kita analogikan data seperti itu ya, sangat penting. Perlindungannya 3 lapis. Pemerintah dari agama melindungi, keluarga melindungi, teknologi melindungi, tetap aja masih banyak yang tembus. Karena cowoknya jago banget. Lu jago nggak Tarik? Lu jago nggak? Udah sering nembus belum? Kan hacker, nembus data. Lu pernah jadi hacker nggak? Belum pernah. Nah itulah kemampuan para hacker. Udahlah pakai hukum, gak takut, policy masih diakalin, teknologi diakalin, akhirnya dia bisa menembus data. Itulah para cowok-cowok hacker. Ya, dengan iming-iming staycation yuk, jadi hacker. Terus ceweknya, iya, ayo staycation, selesai udah. Ya, lu gak open mind, kalau gak mau, buset, open mind. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian bagaimana perspektif terhadap security ini dari sisi customer dan merchant? Jadi dimensi dari security itu pertama adalah integrity. Dari sisi customer, dia melihat apakah informasi yang gua kirim ini itu diterima atau tidak. Kemudian secara merchant, apakah data tersebut valid atau tidak. Jadi integritas, ya. Misalkan Anda memberitahu income saya 1 bulan 10 juta. Si merchant bingung nih, ini datanya benar apa enggak nih? Orang ini memiliki integritas atau tidak? Ya. Oke. Kemudian non-repudiation. Jadi tidak, ketika dia sudah order misalkan, si merchant bingung dia, apakah customer bisa deny ordernya? Wah, gue udah order nih, batal gitu. Itu juga security. Orang bisa batalin semena-mena. Itu juga non-repudiation. Tidak boleh ada yang mendeny action yang dilakukan. Kemudian authenticity. Ini benar nggak namanya Torik? Jangan-jangan nama sesungguhnya bukan Torik. Misalkan kenalan nih si Torik, ngaku nama gue, halo, nama gue George. What the hell gitu kan, or sengaja dia. Rata-rata cowok itu pembohong. Semua laki-laki pada dasarnya adalah pembohong. Siapa di sini yang sebutkan masing-masing nama palsunya? Torik, nama palsu siapa? Di IG. Gerobak condet. Namanya dia di IG gerobak condet. Gerobak kurma. Nama lu kurma di IG. Kurma condet. Bayangin tuh. Ada dia gedein cewek.
Hai, kenalan dong, namanya kurma condet kan? Authenticity. Confidentiality. Apakah data yang kita berikan ke bank, ke Tokopedia, itu dijaga kerahasiaannya? Tembus 75 juta data bocor, transaksinya bocor, alamatnya bocor, handphone, emailnya semua bocor. Privacy. Apakah data kita itu tidak digunakan untuk kepentingan yang lain? Tiba-tiba lu ditelepon minta jadwal ketemu 3 jam, Hang Seng, Dow Jones, ya, saham, sering kan? Asuransi ditawarin, gak jelas. Data lu dipakai oleh mereka. Kemudian availability. Tiba-tiba websitenya udah gak ada. Saya pernah tuh publikasi jurnal, tiba-tiba websitenya udah hilang, gak ada, tidak lagi beroperasional. Padahal udah bayar 1 juta gitu untuk publikasi jurnal, tiba-tiba websitenya hilang. Itu juga security. So banyak dimensi yang terkait dengan security ini. Nah, sampai di sini. Question, silakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Gagal 1 lagu. Any questions? Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Bagaimana cara kita melindungi data beserta contohnya? Torik, sebutkan satu teman di sini cewek yang security-nya paling kuat, datanya paling kuat, paling aman. Siapa di sini cewek yang datanya paling aman? Yang paling aman lah, kira-kira dulu. Meisha paling aman. Meisha, tepuk tangan dulu buat Meisha. Dianggap paling aman di sini ya. Silakan Meisha. Gimana cara kita melindungi data? Bagaimana cara lu protect data sehingga teman-teman menganggap lu data lu tuh paling aman? Contohnya apa? Misalnya? Satu lagu Meisha, silakan Meisha tunjuk cowok di sini yang kelihatannya security-nya paling lemah. Cowok yang security-nya paling lemah, gampang ditembus datanya. Azriel, silakan Azriel. Bagaimana cara kita melindungi data? Jadi dalam melindungi data itu dari luar, dari hukum negara Pak, dari melalui KUHP dan EITM misalnya kayak gitu Pak. Terus yang kedua bisa melalui dari kebijakan dan prosedur Pak, misalnya dari perusahaan menerapkan kebijakan atau prosedur Pak. Misalnya itu Pak, yang dari itu peraturan dari kebijakan dari prosedur kayak harus menggunakan email khusus yang dibuat dari perusahaan, nggak boleh dari pribadi gitu Pak. terus apalagi? Terus dari teknologi Pak, kalau teknologi itu bisa menggunakan misalnya dari password, token atau dari verifikasi dan sebagainya Pak. Aplaus dulu buat Azriel. Silakan Meisha, satu lagu. Tepuk tangan.
Kita lanjutkan. Berikutnya adalah typical of transaction. Untuk melihat di mana letak kemungkinan cyber attack-nya. Ini ada customer credit card. Ya. Kemudian dia digunakan untuk bertransaksi. Di mana si merchant itu dia pakai ini kan customer credit card bank. Si merchant punya merchant bank. Misalkan kita punya kartu kredit Bank Mandiri. Oke. Kemudian merchant banknya itu kartu kredit Bank Muamalat. Merchantnya itu Bank Muamalat misalkan. Bank Muamalat Syariah. Kemudian dia bertransaksi di merchant tersebut. Kemudian belanja di online store, belanja, dia lakukan pembayaran. Kemudian setelah melakukan pembayaran, dia melakukan transaksi di merchant web server. Misalkan merchant web servernya Tokopedia lah misalnya. Tokopedia, ya oke, Traveloka lah, Traveloka. Di online store Traveloka, dia bertransaksi di merchant web server atau di merchant website. Kemudian transaksi tersebut masuk ke database server. Oke, pembayaran. Kemudian data setelah dibayar masuk ke warehouse, barangnya di shipment, dikirim ke online customer. Ya. Semua under ISP, Internet Service Provider. Di mana letak kemungkinan cyber attack-nya? Ketika si customer itu dia punya kartu kredit Bank Mandiri misalkan, data-data kita itu bisa saja dia di hack, ya, di hack, karena data kita itu ada di internet kan. Jangan-jangan nomor kartu kita udah diketahui orang lain dan CVT numbernya diketahui orang lain, dan dia bertransaksi di di Traveloka menggunakan kartu Anda. Jadi saya slotip tuh CVT. Jadi kalau kita bayar kasih ke Waitrose gitu ya, itu saya slotip supaya dia nggak bisa tahu 3 digit angka di situ. Kalau dia tahu, dia bisa transaksi menggunakan 3 digit angka yang ada di kartu kita yang di belakang, yang kecil, ya, di situ. Jadi ketika dia melakukan pembayaran, misalkan kartu itu bisa dicuri data kita. Ini Pak tagihannya, Anda dengan sombongnya pakai kartu kredit saya aja Pak, lokasi itu kartu kredit dia. Di belakangnya angkanya dia baca juga. Ya, makasih. Situ dia foto, udah selesai. Data lu siap untuk di kartu kredit itu bisa siap untuk dimainkan, belanja di mana-mana. Serem nggak? Jadi tutup slotip yang di belakang yang kecil, yang CVT number. Kemudian Anda belanja di online store. Jadi Tokopedia datanya bocor kan 75 juta kan? Gimana caranya dia disebar datanya Tokopedia? Jadi waktu itu saya tanya langsung ke hackernya, gimana cara lu nyedot data? Dia bikin pakai Python, saya juga pakai Python. Terus dia dapetin algoritmanya dan dia nggak tahu algoritmanya apa. Ditanya, lu mau gua nyedot siapa? www.omon-omon.com misalnya. Enter, terus sedot semua data dari website tersebut. Gampang udah sedot, tembus. Jadi kemampuan hacker harus demikian rupa. Ya. Kalau security-nya lemah ya website biasa aja tuh habis.
sedot semua datanya. Kemudian data tersebut masuk ke database SQL. Di SQL ini kalau dia tembus ke server, sedot lagi. Bagaimana cara tembus ke server? Asal tahu username dan password SQL, remote lagi. Remote akses ke SQL, sedot lagi datanya. Pakai client computing kan? Ini yang kemarin. Asal ada kena, kalau dia pakai LAN, ya asal colok LAN kita, udah tembus. Ya. Kemudian shipment. Ketika shipment, warehouse, barang di shipment, ya. Produk-produk kita itu apa aja bisa dia dapat dari shipping company. Shipping company misalkan JNE diterobos servernya, tahu semua datanya. Siapa aja yang belanja pakai JNE. On top of Traveloka, on top of Tokopedia, Bukalapak, semua data ada di JNE. Data nasabah, alamat, barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, JNE ada semua. Seluruh marketplace ada di IKI, JNE, apalagi Express, apa sih? Itu kan? Yang punya si Didi Corbuzier apa? Gitu. Si cepat Express dan sebagainya. Data seluruh marketplace data ada di delivery, transportasi. Di WiFi, ketika Anda bertransaksi pakai WiFi publik, semua data Anda bisa dia. Anda masuk ke pembayaran ke bank Livin Mandiri, Anda pakai WiFi di airport misalnya gitu ya, atau WiFi yang gak jelas lah gitu ya. Kalau airport kan pasti dijaga. Kalau WiFi yang di mana gitu, data Anda disedot, username, passwordnya kecatat semua lagi. Jadi Anda hati-hati bertransaksi di WiFi yang ada wiretapnya, jadi dia bisa nyedot data-data Anda. Ini banyak sekali weakness link atau sendi-sendi yang lemah di sini yang bisa dimanfaatkan oleh para hacker. Salah satu cara untuk menyerang itu mereka menggunakan malicious code, virus. Ada yang disebut dengan Trojan, ada yang backdoor, ada yang ransomware, banyak sekali macamnya virus yang dalam rangka untuk mendapatkan data. Ya, Trojan, ransomware, ya, ini virus semua ya, malware, ya, botnets. Jadi kalau Trojan itu adalah virus yang disusupkan misalkan berupa APK. APK itu bisa jadi Trojan itu. Ya, bisa masuk ke handphone Anda, terus dia bukakan akses kepada pemilik Trojan, pemilik virus, sehingga dia bisa mengakses nge-remote handphone Anda. Itu Trojan. Backdoors, mirip-mirip Trojan, di mana dia bisa remotely akses komputer Anda. Backdoors. Jadi dia bukan pintu belakang, nggak pintu depan dan pintu belakang. Ransomware, yang dia nge-lock komputer Anda sehingga Anda nggak bisa akses, kemudian dia minta tebusan. Itu ransomware. Makanya banyak tuh yang kasus skripsinya hilang karena di-lock, kemudian pas dia bayar untuk bisa mengakses datanya lagi. Data kita di lock sama dia oleh si ransomware. Ya. Oke, jadi malware ini berasal dari downloaded file. Jadi hati-hati mendownload APK gitu ya. Surat tilang, kan? Di
dikirim APK judulnya surat tilang, Anda melanggar genap ganjil. Anda buka nggak? Nomornya nomor 0812, nomornya bukan nomor resmi gitu ya. Itu APK. Nanti begitu Anda buka, tembus. Ya, dia bisa tembus ke Anda punya internet banking. Pertanyaannya adalah, handphone mana yang aman terhadap APK? Android apa iPhone? iPhone. Saya udah sering buka APK, tapi nggak ngaruh apa-apa karena saya pakai iPhone. Makanya sekarang penggemar iPhone naik lagi ya, karena dia terbukti iOS itu terbukti nggak bisa ditembus sama APK. Ya. Tapi iPhone lama ya, iPhone baru saya nggak tahu. Kalau iPhone lama saya 6 Plus itu nggak tembus APK. Saya udah gua buka lagi APK-nya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya, karena pakai iOS lama ya. Nggak tahu kalau iOS yang baru, sekarang baru nggak? Tetap sama iPhone. Coba tes deh buka APK sekali yang iPhone. Tembus nggak dia? Berhasil nggak dia akses rekening Anda? Coba Anda tes. Ya. Kalau saya pakai iPhone 6 Plus, waktu saya buka APK saya nggak tahu nih surat tilang kan? Gua buka tuh, gua kena tilang lagi, gua buka ternyata APK. Wah, ya udah deh. Bisa nggak dia tembus ya? Ternyata nggak jadi apa-apa. Tapi iOS 6 ya. Sekarang udah nggak bisa, kalau mau ngupdate udah nggak bisa. Kan harus pakai harap update iOS Anda. Gue nggak mau update karena iOS yang lama terbukti nggak tembus APK. Kalau takutnya gue update ke iOS yang baru malah tembus gitu. Mending gue beli handphone baru deh, ini biar aman aja deh. Jadi banyak sekali virus-virus yang digunakan untuk merenggut data Anda. Serem nggak? Salah satu, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lain selain kartu kredit ya. Ada juga yang disebut dengan phishing. Nah, phishing ini contohnya adalah any deceptive online attempt oleh pihak ketiga untuk mendapatkan confidential information dengan taktiknya seperti social engineering, email scam, dan phishing fake website yang digunakan untuk identity fraud dan theft. Jadi sering nggak ada terima WhatsApp atau email, saya BW Zanugadu dari Zimbabwe mendapatkan uang dari pemerintah sebesar sekian, saya ingin mentransfer ke negara Anda dan Anda dapat komisi 5%. Gitu sering kan? Itu phishing, ya. Atau fake website. Nah ini kerjaan saya nih. Jadi kalau saya bisa bikin website BCA dalam waktu 5 menit. Saya bisa bikin website dalam waktu 5 menit. Tinggal saya copy codingnya BCA, bca.com nih kan, bca.co.id kan, BCA kan. Saya copy semua coding HTML-nya atau PHP-nya. Saya bikin coding baru, copy paste codingnya. Saya ganti alamat email menjadi www.bca.com. Jadi orang tinggal masuk username, password, kok nggak masuk, oh error gitu ya. Tapi username, passwordnya saya pegang. Gampang caranya. Copy codingnya untuk PHP-nya, HTML-nya, bikin baru sendiri, ganti URL-nya jadi www.bca.com dari bca.co.id atau www.bankmandiri.co.id, saya bikin www.bankmandiri.com. Semua sama, warna sama, cuma ganti URL doang. Itu phishing. Ya. Jadi kalau Anda buka website, pastikan itu website yang benar. Banyak orang melakukan fake website. Fake website. Kemudian
Saat ini terjadi banyak sekali ya data breach, kebocoran data di Indonesia. Lion Air passenger data bocor, BPJS data bocor, ini belum kayak Agus lagi. Tulisan coret-coret. Tokopedia data 75 juta bocor. Cermati.com bocor. Bukalapak bocor, semua bocor. Akibatnya apa? Brand image-nya jadi jelek. Data lu bocor di situ. Ya kan? Biaya security-nya mahal, tapi potensial loss itu lebih mahal lagi. Orang udah nggak berani tuh transaksi Tokopedia, bocor datanya. Orang nggak berani lagi Bukalapak. Akibatnya apa? Yang menang siapa? Siapa yang menang? Siapa? Gara-gara orang nggak mau Tokopedia, nggak mau Bukalapak, sekarang orang kemana? Shopee. Jadi siapa yang nyerang Tokopedia? Siapa yang nyerang Bukalapak? Saya nggak jawab loh. That's your problem, not mine. Yeah. So, dibutuhkan kemampuan yang bisa mencegah ini dari sisi law, dari sisi policy, dari sisi teknologi, untuk jangan terjadi para hacker merenggut kedataan Anda. Serem ya? Cita-cita para hacker ingin merenggut kedataan Anda. Serem. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya, gagal menjawab. Satu lagu. Asik ya? Langsung stres kan? Apa yang disebut dengan phishing? Tadi terakhir siapa tadi? Azriel. Tunjuk satu cewek yang tingkat data security-nya paling kuat di ruang ini, yang betul-betul teknologinya tuh gak gampang tembus. Jangan lama-lama, boy. Jangan kayak milih jodoh lu di sini. Sebut aja sahabat. Siapa? Siapa namanya? Siapa? Namanya? Gak kenal namanya. Lintang. Lintang. Oke, Lintang. Apa yang dimaksud dengan phishing dan jelaskan contohnya. Contohnya apa? Misalkan apa kegiatan phishing itu? Apa namanya? Tiga, dua, satu. Tetot. Alamat palsu. Ayo ting ting. Situs website palsu. Gimana cara bikin website palsu? Iya, iya. Gimana? Tadi saya jelasin. Gimana cara bikin website palsu? Kan salah satu kegiatannya ini bikin website palsu. Gimana caranya? Satu lagu. Tunjuk satu cowok yang doyan ngehack. Di ruangan ini, cowok yang doyan hacking, hacker. Hah? Bram, mana Bram? Wah, lu doyan hacker Bram? Pernah berhasil nggak lu? Cemen. Jelaskan. Pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan
Trojan horse. Virus semacam satu lagu. Siapa yang berani jawab? Silakan Pak. Pernah kena loh. Terus gatal-gatal? Oh enggak apa. Kenapa? Iya. Ya maksudnya jadi apa itu Trojan horse? Siapa yang jawab? Silakan. APK terus? Dia bisa kita remote secara remote akses di dalam data tersebut. Tadi yang bagaimana cara bikin website palsu? Saya bisa jawab? Diganti URL, tapi gimana cara bikinnya? Dia bikin website palsunya? Copy paste, coding HTML, ataupun PHP-nya. Silakan Lintang, satu lagu. Tepuk tangan dulu buat Lintang. Tapi Lintang punya banyak teman lelaki itu gak bakal bahagia. Cukup satu teman laki-laki, jangan banyak teman. Bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, kepadaku, beri sedikit waktu biar cinta datang tanpa biar cinta datang tanpa. Enggak, tadi tok. Biar cinta datang terus. Aplaus dulu buat Bram. Oke. Jadi Bintang berteman jangan dengan banyak laki-laki, ya, bahaya. Karena semuanya itu hacker semua, ya, meleset nanti kita. Ya. Tuh berteman sama cewek-cewek aja, gitu ya. Kalau mau berteman boleh, tapi ijab kabul dulu gitu. Jangan teman-teman mana teman meleset gitu, ya. Oke. Ya, silakan. Kan ini virus banyak ya Pak, ada Trojan, ada Backdoors. Bagaimana cara komputer kita tuh atau laptop kita nggak bisa ditembus oleh virus-virus ini Pak? Apakah ada APK yang bisa digunakan agar supaya tidak ditembus? Ada satu komputer yang nggak bakal bisa masuk virus. Linux. Ada pakai Linux. Ya, jangan pakai Windows. Kalau Windows sudah pasti tembus virus. Apple tembus virus. Yang nggak tembus virus cuma satu, Linux. Nggak bisa tembus virus. Dah, belajar Linux ya. Ya, bukan software. Memang iOS
sistemnya Linux. Ya. Jadi kalau mau belajar, misalkan laptop Anda sekarang nih, Anda titip pakai VMware satu, kan tadi saya terangin ya, VMware di mana OS-nya Linux. Jadi Anda belajar Linux di Windows tetapi berupa VMware-nya dia. Virtual mesin baru pakai Linux di situ. Jadi satu laptop ini saya itu ada VMware-nya. Ada VMware yang Windows 64, ada yang, jadi kita kalau software kan macam-macam nih. Ada yang cocok sama yang 32, ada yang 64 kan. Wah, kalau yang 32 saya pakai VMware gitu. Atau pakai Linux atau pakai apa ya. Tapi harus yang hadisnya gede ya. Kalau VMware banyak, kalau hadisnya kecil ya gadget juga gitu kan. Oke. Nah, berikut kita masuk satu activity yang sering terjadi, di mana saya juga pernah nangkep credit card fraud. Credit card fraud ya. Credit card fraud tadi saya sudah ya, saya jelasin ya tadi ya. Yang untuk Gestun ya. Nih, identity fraud. Jadi identity fraud ini adalah pemalsuan identitas. Misalkan si Bram mau ngajuin pinjol, tapi dia nggak mau pakai nama dia mau pakai nama Storik. Gimana caranya? Gimana pinjam KTP Torik? Tapi kan si Bram beda mukanya. Apa? Salah. Gimana caranya? Tahu nggak? Bagaimana cara kita pinjol tapi yang ditagih temen? Bukan kita aman, duit dapat. Tapi teman yang bundir. Gimana caranya? Salah. Nomor telepon tetap teman kita. KTP, lu jangan rekam ya, ntar lu sebar lu, ntar viral lagi lu ngajarin cara pinjol jadi. Ya, nanti viral nih tiba-tiba di TikTok cara pinjol gitu kan, lu sandra gua lu tiba-tiba cara pinjol pakai nama temen, wah terus masuk TikTok gitu kan, gitu. KTP si Torik, fotonya diganti masih Bram, pakai fotonya Bram. Kemudian kan dia face recognition tuh, foto sama KTP kan, wajahnya di sini kan, mata ke mata, hidung ke hidung, mulut kan jaraknya sama tuh sama si Bram. Bener di Torik kan? Mukanya muka Bram, KTP Torik, alamat ini, nomor telepon sini. Terus dia buka tuh rekening si Bram, datang ke bank buka rekening. Mbak, ke bank Jabar depan kan? Buka rekening dong bang, mbak. Dicatat aja caranya. Jangan dicatat. Lu rekam catatan lagi kan masuk notes gitu kan. Aduh. Otak penjahat coy. Kita ini dasarnya hacker, otaknya jahat. Tapi kita tahu kan, kalau mau jahat begini nih. Ya, kalau mau merenggut data begini caranya, tahu. Pernah nyobain apa berarti Pak? Loh, kita itu harus tahu dulu kan caranya kan. Kalau nggak tahu caranya nggak bisa ngajarin dong. Masa lu ngajarin yang lu nggak tahu caranya. Caranya terbukti berhasil kan. Jadi ini caranya benar ini. KTP, ya kan, foto, terus datang ke bank, buka rekening, atas nama Torik, dibikin kan? Oh Pak Torik, kata CS-nya kan, dibikin lah tabungannya, pakai punyanya ATM siapa pegang? Si Bram kan, nama Torik kan, selesai, dapat di rekeningnya Torik, ngajuin pinjol, masuk ke rekening kan, terus nyari lagi besok sama abon-abonnya siapa? Torik, ya udah selesai. Itulah yang terjadi sekarang di pinjol. Kenapa banyak tagihan fraud, identity fraud di pinjol? Karena cuma mereka ngandelin KTP fotonya diganti masih Bram. Pakai foto gua sekarang, bikin di Ben Hill. Ya, belangko KTP udah banyak di Ben Hill. Tinggal dibikin foto si
Selesai tuh KTP. Jangan ditiru ya. Ini kan kita bicara topiknya identity fraud. Bukan gua ngajarin lu cara nge-fraudnya ya. Dan ini udah gue tangkap. Dan dia buka rekening itu. Terus dia minta duit. Ditransfer ya. Kok boleh juga, ya ampun, udah masuk ide, menginspirasi, bego banget. Menginspirasi kuliah ini ya. Boleh juga pinjam KTP Torik tuh besok ya. It happens. Jadi salah seorang pegawai begitu dia. Ada pegawai sebuah bank. Nama bosnya misalkan si Torik nih. Wah, Pak Torik nih, bos gua nih. Dia benci sama Pak Torik. PT gua kena omel-omel dulu gitu kan. Dibikinlah nomor rekening Pak Torik. Terus dia minta apa istilahnya, komisi. Kan lu udah gue bantuin lu cair duit segala macam dari bank, kirim dong komisinya ke kita untuk bantu teman-teman. Ditransfer itu sama nasabah ke rekeningnya Pak Torik. Terus ketemu Pak Torik, makasih ya Pak Torik, kita udah saya transfer Pak Torik. Oh iya, apaan? Udah kita transfer Pak. Apaan? Kok gue nggak terima apa-apa? Udah Pak, yang kemarin Bapak WhatsApp ke saya untuk lebaran buat uang THR buat anak-anak, kita udah transfer ke rekening Bapak dari pencairan kemarin. Udah duitnya udah jutaan, puluhan mungkin ratusan juta tuh dia. Mungkin udah berapa tahun dia kayak gitu kali ya. Wah kacau, kata si Pak Torik. Pak Torik datang ke saya, security, gimana? Ini kita ada laporan kayak begini. Oh ini aja. Siapa yang temannya bilang mau transfer? Nih, bilangin kasih cash, jangan kasih transfer. Oh ya, bilangin 10 juta transfer cash. Saya nggak sempat apa, mobil banking saya rusak mas, bisa nggak saya ketemuan aja nih, kebetulan saya bisa ke Plaza Semanggi dekat kantor. Oh ya boleh. Kita rame-rame di atas lantai 2 lantai 3 liatin itu apa, si nasabah datang bawa duit 10 juta buat dikasih ke si Bram. Si Bram datang, ya kan, saya disuruh sama Pak Torik, kata Bram. Oh iya, ini mas, dikasih satu gepok 10 juta. Siap, makasih ya Pak. Salam buat Pak Torik. Siap, kata si Bram. Udah dia pulang si Bram kan, parkiran kan? Di parkiran udah kita tungguin. Ini lu Bram selama ini, just tangkep, masuk kantor polisi. Tapi sebelumnya ya rame dulu, pengadilan gitu-gitu ya. Gitu. Itu di depan mata saya. Pelaku identity fraud. Tapi dia nggak masuk penjara, gagal masuk penjara. Kenapa? Karena dia sempat dianiaya sebelum masuk kantor polisi, disiram kopi, digebukin gitu kan, sama Pak Torik. Sama Pak Torik digebukin dulu di kantor kan, kurang ajar lu, udah bengep gitu kan. Si Bram duluan yang masukin surat ke kepolisian mensomasi Pak Torik karena melakukan tindak penganiayaan. Si Pak Torik juga mengajukan surat identity fraud, sama-sama pegang kartu. Akhirnya berdamai. Dua-duanya. Bahkan Pak Torik keluar duit buat supaya tidak tersangkut masalah penganiayaan. Repot banget. Jadi kalau ada apa-apa jangan main fisik. Itu di depan mata gua. Gua di tengah aja. Ini ceritanya gimana ya kira-kira ya? Drama Koreanya akan seperti apa tuh, udah kebayang gua tuh. Ini bakal nuntut, kira-kira gitu. Seru nih kayak gitu ya. It happens. Ya. Jadi teknik identity fraud-nya tahu ya, tapi jangan dipraktekin. Ini sekedar pengetahuan. Spoofing. Spoofing. Attempting to hide true identity by using someone else email or IP address. Ya, sama ya. Spoofing. Dia bikin namanya torik@gmail.com. Si Bram lagi pakai nama torik@gmail.com. Dia ngaku-ngaku sebagai Torik. Ya. Nah, itu spoofing. Farming, fake website, jadi benar tadi spam. Ya. Oke. Sekarang jam
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any questions? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Gagal satu lagu. Credit card fraud. Apa yang disebut dengan gestur? Tadi siapa ya? Bram. Tunjuk satu cewek yang security-nya itu paling kuat di sini. Bening, mana bening? Oke, paling kuat nih. Paling bening tapi paling kuat ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan gestun? Bening. Dan apakah itu? Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu nyanyi. Nah. Silakan bening. 3 2 Ya elah, nanyanya ke Google dulu, nggak sah tuh kan, nanya ke Google. Satu lagu bening ngecek ke Google. Nah, ya. Pertanyaan kedua. Di dalam kartu kredit, transaksi kartu kredit, ada banyak sekali weakness link atau resiko yang terjadi di dalam transaksi kartu. Sebutkan minimal 2 cyber attack yang bisa yang dilakukan ketika transaksi kartu kredit. Mending tunjuk cowok hacker yang gagal melulu di ruangan ini. Cowok hacker yang gagal melulu. Siapa? Riza. Mana Riza? Riza. Cowok hacker yang gagal melulu merenggut data. Oke, silakan Riza. Silakan menyanyi. 2 cyber attack di dalam transaksi kartu kredit. Pemalsuan identitas. Kartu kredit kan nggak ada foto. Oh, kartunya di foto ya. Kartu passwordnya di foto ya. Oke, yang kedua. Itu bukan cyber attack, itu gestun tadi. Nah. Apa? 3 2 1 lagu. Tunjuk cewek yang cyber security-nya menurut kamu masih bisa kamu tembus. Yang kira-kira cyber security-nya masih mungkin kamu tembus. Balajam, Pak. Hah? Balajam mana? Nggak hadir. Aduh, mimpi lu kayaknya hari ini ya. Udah kayak ada temen belum sahur ya. Siapa yang security-nya agak menurut kamu belum begitu kuat? Titil. Silakan Titil. 2 cyber attack di dalam transaksi kartu kredit.
Dua, di mana letak attack-nya dia? Tiga, nyanyi aja. Dua, satu, nyanyi. Oke? Siapa yang mau jawab? Bukan, di transaksi. Ya, silakan. Siapa? Mas siapa? Radit, apa? Tadi udah. Nah, itu foto kan tadi. Apalagi dua lagi. Aduh, pada lupa semua. Baru juga diajarin. Wifi. Sedot datanya kan di wifi kan? Ya. Kemudian tembus database, ditembus. Online store disedot. Ya. Apa? Kurir, JNE disedot datanya. Tembus lagi kan semua data transaksi kita kan? On top of seluruh marketplace. Okay. Alright. Mari kita dengarkan seuntai lagu dari Bening. Nah, so there is insight on technology. Apakah Anda pikir smartphone Anda itu aman? Mana yang lebih aman? Smartphone atau laptop? Kenapa? Kenapa smartphone tidak aman? Kenapa? Satu, karena Anda allow mic kan? Mic-nya diaktifkan, Anda allow nggak? Jadi semua perkataan Anda 24 jam 7 hari seminggu semuanya tercatat verbatimnya di TikTok, tercatat verbatimnya di Instagram, tercatat verbatimnya di WhatsApp. Jadi kalau dikasih handphone kantor, tercatat verbatimnya semuanya di IT kantor. Semua kalimat yang Anda ucapkan di dekat handphone itu tercatat semua. Ya. Sudah pernah saya contohnya belum? Belum ya? Jadi dia itu semacam voice typing. Voice typing. Nah, ini juga yang Anda lakukan nanti ketika Anda membuat tugas ya. Tugas grounded teori terhadap fenomena di digital business yang Anda teliti ya. Nah, inilah yang terjadi di Instagram, di TikTok. Lambat sekali wifi-nya. Oke. Tools. Anda pakai toolsnya itu yang voice typing. Jadi semua kalimat Anda itu tercatat oleh Instagram, tercatat oleh TikTok. Lama deh. Apa? Diretas. Ya ini memang wifi-nya agak lambat sih, apa gimana ya? Nah, sip. Mana belum muncul voice typing-nya? Masih belum muncul. Kan di tools kan.
Masih running? Oke, voice typing. Nah, inilah yang terjadi di Instagram. Tes. Di dalam Instagram, ketika kita berbicara dan dia mengaktifkan mic Anda, maka semua perkataan Anda akan tertulis di dalam Instagram secara otomatis 24 jam 7 hari seminggu. Maka malaikat munkar dan nakir ada di Instagram, di TikTok, dan semua data perkataan Anda tercatat di big data. Big datanya Instagram, big datanya TikTok. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, kitab Anda nanti akan diberikan semua perkataan Anda selama hidup dunia ada di Instagram. Itu sudah menunjukkan malaikat munkar nakir kan. Kita dicatat kan. Nanti di padang mahsyar diberikan catatan lu. Ini loh catatan lu, amal lu. Ada semua catatannya dia di big data. Jadi gak perlu nunggu padang mahsyar. Di dunia sekarang aja udah ketahuan catatan lu semua. Lu udah bisa hitung-hitungan lu. Ya. Lu jalan bawa cewek di mobil segala macam, ngomong bla 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 bla, tercatat semua tuh di Instagram. Ya, apalagi kalau handphonenya punya kantor atau ada aplikasi yang harus Anda install dari kantor, semua dicatat. Nanti habis meeting, gue penasaran nih si Torik ngomongin apa tentang meeting tadi, keluarin verbatimnya dia yang kemarin habis meeting. Ya, si bos sok tahu. Ya, ngaco tuh dia ngomong begitu si bos. Wah, si bos baca kata si Torik. Masa gue dibilang ngaco, kata si bos. Akhirnya besoknya si Torik keluar surat PHK gara-gara verbatimnya dia keluar. Inilah yang terjadi saat ini. Aplikasi yang dimiliki pemerintah yang di kita apa aja? Tahu nggak? Apa? Aplikasi punya pemerintah yang ada di handphone kita yang mencatat semua perkara kita apa? Salah. Gojek. Iya kan? Walaupun bukan punya pemerintah ya, punya Gojek, tapi pemerintah punya akses. Keminfo punya akses. Traveloka punya akses. Traveloka punya Indonesia kan? Itu sebagai cyber security kita. Cyber security pemerintah memata-matai kita. Bisa tahu, lu penggemar Prabowo, Anies, apa Ganjar? Tiap hari kita ngomongin Ganjar, lu wah ini pro Ganjar nih. Ketahuan dari verbatimnya. Selesai kan? Tinggal, oke, sekarang saya stop dulu. Kemudian kita kontrol F. Ganjar. Ada satu tuh, wah penggemar Ganjar nih orang. Prabowo 0, Anies 0, penggemar Ganjar. Akhirnya dikasih campaign Instagram terkait Ganjar. Asik gak? Apa yang dilakukan Instagram kepada kita? Keren gak? Kita ngomongin motor custom, tiba-tiba tawarin bobber dari Scorpio. Ya kan? Karena semua kalimat kita tercatat di Instagram 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Lu ngerumpiin apa? Ada semua. Gak bisa bohong. Keren gak? Instagram. Seneng gak lo main Instagram? Sama TikTok? Main aja TikTok tiap hari. Ya kan? Anjing. Terus anjing. Ya kan? Mobile Legend. Ya kan? Ngomongannya kan kotor semua kan? Kalau udah mabar kan? Nah, tercatat semuanya itu. Sama IG dicatat, sama TikTok dicatat, sama Gojek dicatat.
Kata TikTok, ya orang Indonesia kok begini sih ngomongnya, gak ada yang sopan gitu ya. Kata orang Cina, ngomongnya kacau semua nih, gak ada adabnya, gak ada akhlak ngomongnya. Dan kemudian HRD juga dia tarik data nih. Ketika mau ngerekrut Anda, tolong keluarin data verbatim dong, Gojek beli data dia. Verbatim Torik, ada pegawai daftar ke kita, namanya Torik. Tolong keluarin data verbatimnya seminggu terakhir. Isinya anjing gitu. Terima nggak kira-kira? Nggak diterima. Sekarang penerimaan pegawai sudah pakai sosial media. Data ini nih yang dijadikan analisa menerima pegawai atau tidak. Untuk promosi dibagi handphone. Tujuannya apa? Merekam pembicaraan Anda. Mana yang pro Pak Bos, mana yang nggak pro. Yang pro promosi. Ketahuan nih. Ini yang penggemar gue nih, penggemar Pak Bos. Wah, selalu mendukung. Verbatimnya nggak pernah bohong. Siapa yang suka korupsi? Nah, goceng dong, gopek dong, sejuta dong. Tercatat semua di verbatim. Nggak mungkin bohong. Ketahuan tuh yang korupsi. Apalagi kalau pakai handphone kan. Gila kan? Digital bisnis udah sampai ke situ. Cyber attack bukan dari orang luar, dari HRD. Gak asik kan? Asik gak? Asik apa enggak tuh? HRD gak begitu? Gak asik. Tapi begitulah sekarang seleksi pegawai, promosi atau nggak promosi. Kalau lu di sini nggak berakhlak, ya kan? Isinya micet. Ketahuan lu doyan micet, diterima nggak jadi pegawai? Doyan micet. Berapa mbak tarifnya mbak di micet begitu? Ketahuan, nggak bisa bohong lagi. Booking Oyo, mbak Oyo berapa nih harganya? Sewanya sehari. Direkam suara lu di handphone. Wassalam. Iya. Yang aku hamil, gimana nih? Tercatat di sini. Ngeri nggak? Wah, pegawai kita ada yang hamil. Yang tahu bukan bokap nyokapnya, HRD. Pegawai kita ada yang hamil di luar nikah. Yang tahu pertama kali bukan orang tua, HRD. Sedih nggak? Malu kita. Jadi handphone ini bagus atau nggak bagus sebenarnya? Aplikasi-aplikasi ini yang meng-allow mic diaktifkan, bagus nggak? Privacy Anda udah nggak ada lagi, bos. Anda kalau mau privacy pakai kembali pakai HP jadul, Nokia gitu ya. Yang nggak pakai smartphone ya, yang nggak pakai aplikasi, pakai SMS gitu ya. Kalau mau privasi Anda terjaga. Kalau udah pakai aplikasi, nggak ada privasi. Semua kalimat Anda tercatat. Malaikat mungkar nangkir ada di handphone Anda. Ngeri ya? Ngeri nggak? Itu baru mengaktifkan mic. Video Anda seumur hidup 24 jam 7 hari seminggu ada. Karena dia mengaktifkan kamera. Anda allow mereka mengaktifkan kamera. Anda semua direkam. Handphone Anda di bawah nih kan? Dia ngerekam Anda dari bawah terus 24 jam 7 hari seminggu. Yang ngerekam siapa? TikTok, Instagram, semua ngerekam Anda dan menyimpannya di big data. Malaikat mungkar nangkir nggak cuma nyatet teks, tapi juga video. Maka di akhirat nanti akan diputarkan kembali video Anda dari video-video yang dari handphone Anda yang selama 24 jam 7 hari seminggu merekam semua kegiatan Anda. Ngeri ya? Jadi kalau lu lagi ke kos-kosan cewek gitu, handphone lu tuh ngerekam, boy. Walaupun nggak lu aktifin. Yang nonton orang
Cina, ni hao ma, mabuk mau hayo, ngeri deh gitu ya. Nonton Anda lagi pacaran di kos-kosan. Seru gak? Separah itu. Jadi Anda jangan berpikir aman-aman aja nih handphone. Ini handphone ada semua dan disimpan di server Cina, disimpan di server Amerika. Kalau Anda punya Instagram, kalau Anda punya WhatsApp, disimpan di Amerika data Anda. Kita cuma punya Gojek sama Traveloka yang merekam data-data orang di luar negeri 24 jam 7 hari seminggu. Kenapa merekam? Karena mereka butuh data. Ini data enggak? Ini data enggak? Anda, tugas Anda kan juga ini kan, mencatat verbatim. Dan ini verbatim dari wawancara Anda kepada marketplace kan. Apa yang menjadi strength, weakness, opportunity, threat, ini katanya. Inilah yang akan ada analisa menggunakan grounded theory. Sama kayak konsepnya, sama kayak ta'aruf. Konsep ini. Di mana miripnya? Anda kalau ta'aruf, yang mengenal si cewek itu bukan Anda, teman-temannya. Anda mewawancarai teman-temannya, keluarin verbatim, kemudian Anda analisa apa yang menjadi strengths dari si bening. Oh, si bening dia batinnya baik gitu kan. Terus suka naik Gojek gitu kan. Jadi ada data-data tentang si bening. Dari situ Anda tetapkan bening ini bagus sama gak bagus untuk menjadi pasangan hidup gitu. Itu ta'aruf. Ya, konsepnya seperti itu. Pertanyaan silakan. Pusing kan? Udah mulai pusing kali. Jadi handphone mau di lem biru sekarang. Beli baru lagi. Yang handphone yang lama udah dipasang banyak aplikasi ya. Harus ada handphone baru yang nggak ada aplikasinya kan? Susah. Oke, so your smartphone secure atau enggak? Enggak secure. Bahaya semua, ya. Untuk kripto nanti akan ada topik tersendiri ya, satu sesi khusus kripto. Kemudian blockchain juga satu sesi khusus, jadi saya nggak bahas. Oke. Nanti sesi khusus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lu udah tahu nih, bagaimana sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana Anda bikin security plan? Bagaimana kita membangun security plan, rencana security kita? Pertama, perform risk assessment. Saat ini data bocor nggak? Bocor. Ya kan? Kemudian banyak kasus nggak? Banyak kasus. Ini bocor, ini data ke hack, ini gini. Oke, kita assess dulu. Kemudian setelah kita assess, terjadi banyak masalah, fact finding. Kemudian kita mendevelop security policy. Oke, kalau data bocor, security policy kita yang pertama adalah menutup USB port. Semua tutup. Semua laptop tidak boleh ada pakai USB. Kemudian handphone nggak boleh masuk kantor. Handphone harus ditaruh di locker, nggak boleh masuk ke ruangan kantor. Bisa dibuat foto-foto, data difotoin, suara direkam, bahaya kan? Bocor kan data kita kan? Suara direkam, video direkam, kamera masukin, aduh bahaya. Ada security policy. Email nggak boleh pakai attachment. Terus ada error, issues langsung kalau ada attachment, pecat besoknya. Itu security policy. Kemudian kita buat develop implementation plan. Implementasi. Bongkar semua USB. Jebolin, bum, gak ada USB. Semua harus connect menggunakan LAN, jaringan. Kemudian email di
dikasih software tambahan, ya, untuk mengenkrip data yang dikirimkan. Kemudian create security organization, sebuah budaya yang tingkat security-nya tinggi. Ya, budaya pegawainya nggak mau pakai USB, nggak mau email sembarangan, nggak mau kasih user dan password sembarangan. Setiap 2 minggu password dirubah, setiap seminggu password dirubah, bahkan 2 minggu lagi password pun udah nggak bisa masuk lagi karena harus bikin password baru. Password selalu berubah. Dibikin sebuah security organization. Kemudian perform security audit. Masih bocor nggak? Kita audit lagi. Ada nggak yang melakukan kesalahan? Ada nggak yang melakukan melanggar ketentuan? Melanggar pecah. Melanggar pecah. Ya. Karena data itu kalau bocor, wow. Ya. Dan caranya banyak buat bocorin data. Saya banyak kasus. Jadi dia rubah angka jadi huruf. Kalau angka kedetek kan, sekian. Wah, data nih bocor, data penting kan. Tapi kalau huruf, 1 jadi A, 2 jadi B. Jadi dia bilang gaji misalkan 100.000 A 0,0000000 gitu. Ya, atau 0 jadi apa ya? 1. Kalau 0 A lah, 0 A, 0 1 B gitu ya. Jadi kalau 1000 berarti B A gitu. Data tetap bocor. Banyak akalnya para hacker. Data banyak caranya supaya data keluar aman. Diakalin. Yang nggak ketahuan audit. Audit kan ngecek ada data ribuan nggak keluar angka. Kan mesti kalau yang keluar data angka kan. Kalau data huruf kan kayak cerita kan. Teks kayak buku dokumen aja gitu kan. Tapi kalau angka dirubah jadi huruf, dikira kan kayak buku cerita gitu kan, sistem IT-nya kan. Lolos lagi tuh. Saya nangkep tuh. Dia encrypt datanya. 0A, 1B, 2C. Jadi semuanya kayak cerita mengarang gitu kan. Waduh. Ada aja caranya. Kemudian kita seperti audit lagi, kita lihat kalau misalkan masih ada yang lain yang auditnya bermasalah, kita assess lagi, kita develop lagi security policy. Jadi selalu continuous karena caranya berkembang. Ini bagaimana kita membangun security plan. Kemudian masuk ke payment system, e-commerce payment system. Nah, jadi salah satu yang kemarin saya terlibat yaitu pembuatan NFC, kartu kredit menggunakan NFC. Saya diminta ikut terlibat mengembangkan. Jadi kalau kita transaksi kartu debit, kartu kredit, kemarin COVID ya, kita nggak mau kartu kredit pegang orang lain kan, takut tangannya COVID gitu kan, pegang kartu kita tertular kan. Jadi kita develop NFC. Jadi ada payment gateway yang minta saya itu kita develop deh kerjasama dengan beberapa company. Jadi kita membangun workflow lagi, login system. Jadi activity workflow-nya dia kalau mau NFC kayak gimana? Ya kan kemarin topik kita itu ya untuk prosesnya kan, proses desainnya, login desainnya seperti apa, workflow desainnya seperti apa. Jadi untuk near field communication. Jadi kalau kita mau bayar, kita nggak perlu ke situ, cukup itu aja. Karena dompet kita ada kartu kan, bayarnya udah bayar, ting bayar lagi, bayar ya, bayar, senggol, kayak TikTok itu apa tuh, senggol, gitu ya. Oke gas, apa itu? Cep, yang cewek-cewek itu apa tuh? Apa sih?
ini ya. Udah kaku gue sekarang ini. Nah, jadi dari jauh, oh ini mesinnya kan, ting gitu dong, bayar, ting bayar. Penerapan kita waktu itu pertama kali di Singapura. Jadi di Singapura kita terapin, berhasil di salah satu hypermart. Kemudian kita bawa ke Indonesia menggunakan NFC. Nah, blockchain nanti kita akan bahas terpisah. Saya akan bawa satu sesi khusus blockchain aja. Cryptocurrency juga. Oke, that's it. Any questions? Kalau tidak ada, saya bertanya, gagal menjawab, satu lagu. Jam 5.03, oke? Yes, silakan. Kenapa NFC di Indonesia kurang digunakan? Kenapa NFC di Indonesia kurang digunakan? Mesinnya masih sedikit. Kan harus investasi mesin kan? Mesin NFC itu. Kita kan masih pakai EDC kan? Semua masih pakai EDC. Yang udah pakai NFC udah banyak, tapi belum. Jadi bukannya karena kita nggak mau gunakan, terutama bagi mereka yang keluar negeri ya. Di luar negeri udah pakai semua. Di Singapura udah pakai NFC kita. Di Indonesia kenapa kita belum pakai? Karena investasinya, orang buat jalan investasi ke sana dari bank nggak begitu masif ya. Itu aja sebenarnya. Kalau kayak EDC di push lagi mungkin bisa, tapi perlu trigger ya. Kalau dulu EDC itu berkembang gara-gara saya juga tuh. Jadi ada klien saya itu dia tanya, Pak Jiri, dok, kita mau naikin reverse balance rekening bank, reverse balance-nya nasabah. Gimana caranya? Terus saya minta data, saya analisa, kemudian saya kasih tahu. EDC harus perbanyak karena dia uang masuk EDC kan. Setelah itu baru beberapa bank kemudian baru jor-joran jual EDC. Jadi setelah saya berikan insight itu, baru mereka gerak jualan EDC karena mereka butuh insight ya. Nah, jadi saya itu setelah itu baru mulai, baru average balance-nya naik. Jadi nggak iseng-iseng doang itu EDC rame itu. Semua merchant punya EDC kan sekarang kan? Gara-gara hasil dari analisa saya. Bahaya ya. Oke. Good, pertanyaan saya. Bagaimana cara kita melakukan security plan dan contohnya? Tadi terakhir siapa? Detail. Tunjuk cowok nakal di ruangan ini. Senyumnya Detail nih kayaknya seneng banget. Parlean, mana Parlean? Cowok nakal. Wah, Parlean, cowok nakal. Bagaimana cara kita membangun security plan, Parlean? 3. Terus, bagaimana? Contohnya apa? Performance assessment itu apa contohnya? Apa? Jangan perform aja, contohnya apa? Satu lagu, Parlean tunjuk satu cewek yang tingkat security-nya nyundul langit, tinggi banget security-nya. Jihan, mana Jihan? Jihan, silakan Jihan. Gimana caranya security? Nyanyi aja Jihan. Wah, kurang sahur kayaknya Jihan. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara kita membangun security plan? Siapa yang mau jawab? Ayo tunjuk tangan aja. Ini kan gak nyanyi nih. Salah juga gak apa-apa. Siapa? Ya, Radit. Kan di performance assessment dulu. Contohnya? Contohnya mungkin ada kebocoran data. Oke, good. Ada issues ya. Ada issues. Terus? Itu di fill up policy. Jadi kita Policy
bukan policy. Oke. Jadi menerapkan dari kebocoran data dulu, kira-kira apa aja sih penanggulangan untuk kebocoran data tersebut, kayak misalnya menutup port USB, terus juga nggak boleh masukin HP ke kantor, atau juga email tadi. Ada membuat ketentuan ya. Terus implementasi Hmm. plan yang disebutkan di sebelumnya. Jadi ya kayak misalnya kalau misalnya mau USB, kita harus konekin semua LAN yang ada di office tersebut. Terus kalau misalnya mau nggak mau ada gadget yang masuk, ya berarti HP-nya tidak boleh dimasukin ke kantor. Terus Selanjutnya itu membuat budaya security yang tinggi. Jadi Hmm. setelah ada plan tersebut, ketika misalnya memang nanti ada yang tadi misalnya nggak boleh nyolok USB, ada nyolok USB, atau misalnya email kantor kirim ke email pribadi, ada yang namanya surat PHK dan lain sebagainya. Kemudian terakhir audit itu setelah udah dicoba semuanya, di situ ada kayak evaluasi apa aja yang masih kurang, yang bisa menyebabkan permasalahan baru lagi. jadi looping lagi. Kemudian kalau terjadi lagi di audit, assessment lagi kita kan, di mana kesalahan yang terjadi kan. Oke, aplaus buat Radit. Silakan. Pertama yang nyanyi tadi siapa? Siapa? Parlean. Parle itu tahu Parle? Buruan. Sementara saya aktifkan post test ya.